sebagai warga negara, kita pun wajib berdoa untuk bangsa dan negara kita. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa demi bangsa mereka. Dan dua orang yang paling menyolok di dalam doa untuk bangsa mereka adalah Nehemia dan Daniel. Mengapa mereka berdoa? Karena ada rasa cinta yang besar terhadap tanah air mereka, terhadap bangsa, tanah leluhur mereka. Karena cinta itulah mereka mau berlutut dan berdoa untuk bangsa mereka. Dan karenanya menurut saya juga salah satu wujud cinta tanah air yang ada di dalam diri kita seharusnya Allah mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mengapa para tokoh Alkitab seperti yang saya sebutkan tadi mau berdoa untuk tanah air mereka? Karena mereka tahu, Daniel tahu, Nehemia dapat informasi bahwa ada krisis besar, ada malapetaka besar, ada kesulitan besar yang menimpa bangsa mereka. Coba perhatikan Daniel pasal 9. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka. Ini persoalan pembuangan. Ayat 12 ada kata-kata malapetaka yang besar. Ayat 13 ada kata-kata segala malapetaka ini menimpa kami. Ayat yang ke-16, Yerusalem telah menjadi celah bagi semua orang. Ayat 18, lihatlah kebinasaan kami. Maka ada banyak masalah untuk bangsa Yehuda. Menyadari ada begitu banyak masalah, Daniel lalu sujud berdoa untuk bangsanya di pasal 9 mulai ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, dan seterusnya. Daniel menyadari ada masalah di dalam bangsanya, dan solusinya adalah dia datang berdoa untuk bangsanya. Nehemia juga mengalami hal yang sama. Dia sedang ada di negeri Persia. Dia sudah nyaman di negeri Persia karena dia seorang pegawai pemerintahan di kerajaan Persia. Tapi dia mendengar kabar buruk, persoalan, kesulitan besar dialami bangsanya. Dalam Nehemia 1 ayat 3 dikatakan, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, di tanah air, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ada kesulitan besar di tanah air. Apa solusi Nehemia? Dia berdoa. Di Nehemia 1 ayat 4 sampai 6 dikatakan, aku berpuasa dan berdoa. Bahkan ayat 6 dikatakan, doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan di hadirat-Mu siang malam bagi orang Israel. Maka kita bisa lihat, baik Daniel maupun Nehemia tahu bangsanya sedang ada dalam kesulitan besar, tidak berdiam diri, tapi mereka bawa bangsanya di dalam doa, berlutut dan berdoa untuk bangsanya. Kita juga sadar negara kita, bangsa kita berulang tahun yang ke-76, tetapi dilanda oleh begitu banyak kesukaran, banyak persoalan, gara-gara pandemi yang belum juga selesai, mengakibatkan banyak masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, masalah hidup beragama. Gereja-gereja pada tutup, tidak melayani atau tidak beribadah secara offline. Ada banyak pekerjaan pelayanan terganggu dan macam-macam hal yang terjadi. Bangsa kita
juga sedang berada dalam kesulitan besar. Memang pandemi melanda seluruh dunia, tapi banyak bangsa bisa terlepas. Negara kita masih bergumul, masih berjuang dari saat ke saat menghadapi pandemi ini. Nah, kalau masalah seperti itu terjadi, apa yang mesti dilakukan? Tidak bisa tidak. Seperti Daniel, seperti Nehemia, maka doa harus menjadi apa yang kita lakukan bagi bangsa ini. Tapi saudara-saudara, di dalam berdoa seperti apa? Kita mau lihat bagaimana sikap Daniel, sikap Nehemia di dalam berdoa untuk bangsa mereka. Doa seperti apa yang mereka naikkan untuk bangsa dan tanah air mereka. Kita lihat beberapa. Yang pertama, mereka memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa bangsa mereka. Daniel berdoa, Nehemia berdoa, tapi kalau kita cermati isi doanya, mereka mengawali doa itu dengan permohonan ampun atas dosa-dosanya. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa penderitaan, kesulitan, malapetaka yang dihadapi bangsa mereka itu tidak terlepas dari hukuman Tuhan atau hajaran Tuhan bagi mereka. Itulah sebabnya ketika mereka berdoa, mereka menyisipkan di dalamnya permohonan untuk pengampunan. Perhatikan Nehemia 1 ayat 6 dan 7. Ini doa Nehemia. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dengarkanlah doa hambamu yang sekarang. Kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu. Perhatikan yang di garis bawahi. Dengan mengaku segala dosa kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ada doa yang memohon pengampunan. Juga ketika Daniel berdoa untuk bangsanya, hal yang sama muncul. Muncul permohonan pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Daniel 9. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami menyimpang dari peraturan-peraturanmu. Kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi. Ayat 7. Mereka berlaku murtad terhadap engkau. Ayat 8. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Kami telah memberontak terhadap dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan. 11. Segenap orang Israel melanggar hukum-Mu, menyimpang karena tidak mendengar suara-Mu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Ayat 13, segala kesalahan kami. Ayat 14, kami tidak mendengar suaranya. 15, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Maka di sini kelihatannya baik Nehemia dan Daniel sadar bahwa penyebab penderitaan, penyebab krisis bangsa mereka, penyebab malapetaka itu tidak terlepas dari dosa bangsa itu. Dosa apa? Kalau kita lihat ke belakang, dosa penyembahan berhala. Tapi saudara, yang menarik adalah kalau itu dosa penyembahan berhala, apakah Nehemia terlibat dalam dosa penyembahan berhala? Tidak. Karena Nehemia lahir di tanah pembuangan Persia. Dia tidak ada sangkut paut dengan penyembahan berhala nenek moyangnya. Apakah Daniel terlibat dalam penyembahan berhala? Tidak. Bahwa Daniel siap masuk gua singa dan menolak penyembahan berhala, pasti Daniel tidak ikut dalam penyembahan berhala. Meskipun begitu, mereka sadar bahwa dosa satu bangsa, dosa kolektif itulah yang menyebabkan tanah air mereka, bangsa mereka di dalam kesulitan. Itulah sebabnya waktu berdoa, mereka tidak berdoa untuk bangsa umat Israel yang lain,
di luar diri mereka, tapi mereka memasukkan diri mereka ke dalam dosa yang sama dan memohon pengampunan yang sama. Itulah sebabnya dalam doa mereka menggunakan kata ganti kami. Misalnya Nehemia 1 ayat 6 dan 7. Di ayat 6 terus next ada kata segala dosa kami orang Israel. Ayat 7, kami telah sangat bersalah. Bukan mereka, kami. Berarti Nehemia memasukkan dirinya di dalam dosa kolektif bangsa itu. Daniel pasal 9, kami telah berbuat dosa, kami berlaku fasik, kami telah menyimpang. Ayat 6, kami tidak taat. Ayat yang ke-7, patutlah kami malu, kami orang-orang Yehuda. Ayat 8, ya Tuhan, kami, raja-raja kami. Ayat yang ke-8, sebab kami berbuat dosa. Ayat 9, kami telah memberontak. Kami. Apakah mereka turut penyembahan berhala? Tidak. Tapi mereka sadar dosa yang terjadi bukan dosa orang per orang, tapi dosa seluruh bangsa. Mereka semua sebagai satu bangsa telah berdosa kepada Tuhan. Dan karena itulah, menyadari itu, mereka datang dan memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa mereka. Apa yang terjadi pada bangsa kita pun bisa jadi merupakan hukuman atau hajaran Tuhan. Memang pandemi melanda seluruh dunia. Bisa jadi ini adalah hukuman dan hajaran Tuhan bagi dunia yang berdosa. Jikalau perjanjian lama seluruh dunia yang berdosa, Tuhan bisa hapus semua dengan air bah. Kenapa sekarang ketika dosa dunia bertambah, Tuhan tidak bisa menghukum atau menghajar? Hanya dengan virus yang kecil, seluruh dunia menjadi berubah. Bisa jadi semua ini adalah hukuman dan hajaran Tuhan, termasuk untuk bangsa kita. Itulah sebabnya seluruh krisis, seluruh malapetaka, seluruh bahaya yang ada, kita datang dan berdoa, tapi perlu sadar bahwa kita perlu bawa bangsa ini di dalam doa, mengaku secara kolektif dosa-dosa bangsa ini. Kita perlu mengaku bahwa bangsa kita banyak dosanya kepada Tuhan. Kita korupsi dari kecil sampai besar. Kita menindas, kita bertindak tidak adil, kita merampas hak orang-orang kecil, tidak peduli pada sesama, menghukum orang-orang yang tidak bersalah dan tidak menghukum orang-orang yang bersalah. Kita berlaku curang di dalam pilkada, berlaku curang di dalam pemilu. Kita menyuap, menyogok, membakar rumah-rumah ibadah, dan banyak dosa lainnya dari bangsa ini. Jikalau sebagai orang Kristen kita terlibat di dalam dosa-dosa seperti ini, kita pun perlu mengaku dosa kita. Seperti Nehemia dan juga Daniel mengaku dosa mereka. Tapi sekalipun tidak, ini dosa kolektif. Satu bangsa yang berdosa, Tuhan menimpakan murkanya untuk satu bangsa yang berdosa. Maka pertobatan satu bangsa, permohonan pengampunan untuk satu bangsa, itulah yang harusnya menjadi solusi. Kita tahu banyak doa sudah dinaikkan untuk bangsa ini. Tetapi ingat baik-baik, dosa selalu menjadi penghalang doa dijawab oleh Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang-orang mengandalkan kesia-siaan, mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan
kelaliman. Maka dosa menjadi penghalang doa. Bangsa ini tidak akan pulih jikalau tidak ada pertobatan dari bangsa ini. Tapi mungkinkah terjadi pertobatan satu bangsa? Mustahil rasanya. Tapi itulah bagian minimal umat Allah datang memohon pengampunan, membawa bangsa ini dalam sebuah permohonan pengampunan yang kolektif. Dan pengampunan dosa serta pertobatan dari dosa-dosa sesungguhnya itu adalah jalan pemulihan bagi bangsa ini. Imamat 26. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia seperti yang mereka lakukan terhadap aku, mengaku bahwa hidup bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka, membawa mereka ke negeri musuh. Atau bila kemudian hati mereka tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Perhatikan ayat 42. Maka yang dengan Ishak, perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat pula. Karena itu saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa memang pengampunan dosa dan pertobatan itu adalah jalan pemulihan bagi bangsa kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami padamu. Pulihkan, ampunilah bangsa ini. Maka kita bisa lihat pertama-tama yang perlu adalah doa untuk pengampunan bagi bangsa kita. Yang kedua adalah mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan bangsa mereka. Setelah memohon pengampunan, selanjutnya adalah memohon belas kasihan Tuhan. Perhatikan Nehemia 1 ayat 11. Ada kata-kata, berilah telingamu kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil dalam hari ini, dan mereka mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara-saudara, ada kata-kata mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang siapa? Bukan Tuhan, tetapi Raja Persia. Tetapi bahwa ini adalah doa kepada Tuhan, menunjukkan bahwa memang Nehemia mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Selanjutnya juga Daniel memohon hal yang sama. Daniel 9 ayat 16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Lalu di ayat yang ke-18 bagian akhir dikatakan, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Pemulihan bangsa ini hanya bisa terjadi atas dasar belas kasihan dan kasih sayang dari Tuhan. Bukan jasa-jasa, bukan jasa Daniel, bukan jasa Nehemia, tapi belas kasihan Tuhan atas bangsa itu. Karena itu saudara-saudara, maka marilah di ulang tahun kita yang ke-76 dari bangsa kita ini, kita datang kepada Tuhan, membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita minta dua hal. Minta pengampunan untuk bangsa ini. Tapi yang kedua adalah minta belas kasihan dan kasih sayang Tuhan, supaya Dia memulihkan bangsa ini. Orang Kristen dipanggil sebagai warga kerajaan surga, warga gereja, perlu berdoa bagi gereja. Tapi di sisi lain, kita juga adalah warga negara yang dipanggil untuk berdoa bagi bangsa kita. Ulang tahun bangsa kita yang ke-76 sebagai warga negara, anak-anak bangsa. Mari juga kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan kita. Amin.